Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masih membahas apa yang tersirat dalam kitab Syekh Aun Al-Qaddumi Hafizullah Ta'ala yang berjudul Ruhullah Minal Magharah Ilal Manarah. Kali ini kita akan membahas mu'jizat-mu'jizat yang tertampak dari Sayyidina Isa, Al-Masih Isa ibn Maryam oleh Bani Israel. Syekh dalam kitab ini melanjutkan dengan menyebut berbagai macam mu'jizat yang muncul di hadapan Bani Israel semasa dakwahnya Al-Masih Isa ibn Maryam. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menguatkan serta menghubungkan Al-Masih Isa alaihissalam selalu dengan Ruhul Quds ataupun malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus." Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa alaihissalam putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus ataupun bermakna Jibril alaihissalam. Surat Al-Baqarah ayat 87. "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idz ayyadtuka bi Ruhil Quds tukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan nikmatku kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada saat waktu masih berada dalam buayan ibundamu dan setelah nanti engkau dewasa." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Yang kedua, mu'jizat membuat burung dari tanah lalu hidup. "Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit thair fanfukhu fihi fayakunu thayran biiznillah." Aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Ali Imran ayat 49. "Wa idz takhluqu minat tini kahay'atit thairi biizni fatanfukhu fiha fatakunu thayran biizni." Ingatlah ketika engkau membuat sesuatu dari tanah berbentuk seekor burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan seizinku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 110. Yang ketiga, menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kusta. "Wa ubri'ul akmaha wal abras." Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan aku menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Keempat, menghidupkan orang yang mati. "Wa uhyil mauta biiznillah." Dan aku hidupkan orang yang mati dengan seizin Allah Ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 49. "Wa idz takhrujul mauta biizni." Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari dalam kuburnya menjadi hidup kembali dengan seizinku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Yang kelima, petunjuk akan makanan apa yang akan dimakan dan yang akan disimpan. "Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum." Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Yang keenam, menurunkan hidangan dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin." Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda-tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 114. Allah pun menjawab, "Qala Allah inni munazziluha alaikum." Allah berfirman, "Sungguh aku
akan menurunkannya kepada kalian. Menurunkan hidangan itu kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 115. Yang ketujuh, pengambilan dan pengangkatan. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku." Quran surat Ali Imran ayat 55. Yang kedelapan, penjagaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, yang benar. Lalu mereka orang-orang kafir itu di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang amat nyata. Quran surat Al-Maidah ayat 110. Dan terakhir, bahkan walaupun ada yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa ibn Maryam tak terselamatkan dan ia mati tersalibkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang mereka bunuh itu sebenarnya adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, bagaikan Nabi Isa alaihissalam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Oleh karena itu, pantengin terus nih program ini. Yang episode selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang Al-Masih Isa ibn Maryam tidaklah disalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.